Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 26 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Neti Marbun. Kepada Saudari Neti, kami persilahkan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Renungan malam kita hari ini, 26 Maret 2026, berjudul Pengalaman yang Kudus. Ayat inti diambil dari Mazmur 33 ayat 8. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Malaikat-malaikat kudus merasa tidak senang dan jijik terhadap cara yang tidak hormat, di mana banyak orang menggunakan nama Allah, Yehovah yang Maha Besar. Para malaikat menyebut nama yang kudus itu dengan rasa kagum yang mendalam, selalu menutupi wajah mereka ketika menyebut nama Allah. Dan nama Kristus begitu kudus bagi mereka, sehingga mereka mengucapkannya dengan rasa hormat yang paling tinggi. Rasa hormat yang sejati kepada Allah lahir dari kesadaran akan kebesarannya yang tidak terbatas dan pengenalan akan kehadirannya. Dengan kesadaran akan yang tidak terlihat ini, setiap hati seharusnya dipenuhi rasa kagum yang mendalam. Waktu dan tempat doa adalah kudus, karena Allah hadir di sana. Dan ketika rasa hormat dinyatakan melalui sikap dan perilaku, perasaan yang menumbuhkannya akan semakin dalam. Pemazmur menyatakan, kudus dan dahsyat namanya. Para malaikat ketika menyebut nama itu menutupi wajah mereka. Dengan rasa hormat seperti apa, maka kita yang telah jatuh dan berdosa seharusnya mengucapkannya di bibir kita. Alangkah baiknya jika tua dan muda mempelajari, merenungkan dan sering mengulangi kata-kata kitab suci yang menunjukkan bagaimana tempat yang ditandai oleh kehadiran khusus Allah harus dihormati. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, perintahnya kepada Musa di semak yang menyala, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Keluaran 3 ayat 5. Yakub setelah melihat penglihatan para malaikat berseru, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ini tidak lain adalah rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Kejadian 28 ayat 16 dan 17. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, hai segenap bumi. Habakuk 2 ayat 20. Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 95 ayat 3-6, Mazmur 100 ayat 3-4. Terima kasih, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Neti. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini masih menekankan kepada kita tentang menghormati Allah dalam kehidupan kita. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Bahkan dalam hal rohani pun, kadang kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang biasa saja. Kita berdoa sambil tergesa-gesa. Kita beribadah
tanpa benar-benar menyadari siapa yang kita hadapi. Padahal Alkitab di dalam Mazmur 33 ayat 8, sebagaimana ayat inti renungan malam ini berkata, "Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia." Takut di sini bukan berarti ketakutan seperti kepada sesuatu yang jahat, tetapi rasa hormat yang dalam, kagum dan penuh kesadaran akan kebesaran Allah Bapa. Hari ini kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab, yaitu Musa dan Yakub, yang mengalami sendiri apa itu pengalaman yang kudus. Hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Tuhan atau Allah Bapa itu kudus. Dalam Mazmur 111 ayat 9 berkata, "Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat." Kudus dan dahsyat namanya. Artinya, Tuhan tidak sama dengan manusia. Dia mulia, besar, dan tidak terbatas. Namanya saja sudah kudus, bukan sesuatu yang bisa kita ucapkan secara sembarangan. Namun, kenyataannya seringkali kita menyebut nama Tuhan tanpa hormat, berdoa tanpa kesungguhan, bahkan bersikap biasa saja di hadapannya. Padahal, jika kita benar-benar menyadari siapa Tuhan itu, hati kita pasti akan dipenuhi dengan rasa hormat. Renungan yang kita telah dengarkan juga mengatakan bahwa malaikat pun menyebut nama Tuhan dengan penuh hormat, bahkan menutupi wajah mereka. Hal ini menunjukkan betapa kudusnya Tuhan itu. Pertanyaannya adalah, kalau malaikat saja begitu hormat, bagaimana dengan kita? Mari kita lihat pengalaman Nabi Musa di dalam Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Musa saat itu hanya menggembalakan domba. Tempat itu biasa saja, padang gurun. Tetapi ketika Tuhan hadir melalui semak yang menyala, tempat itu menjadi kudus. Apa respons Musa? Ia berhenti, ia menurut, ia merendahkan diri, ia menanggalkan kasutnya sebagai tanda kerendahan hati, penghormatan, kesadaran bahwa ia berada di hadapan Tuhan. Hal ini adalah merupakan pelajaran penting bagi kita. Bukan tempatnya yang membuat kudus, tetapi kehadiran Tuhan. Artinya, saat kita berdoa dan beribadah, itu adalah waktu yang kudus. Bahkan saat kita berdoa sendirian kepada Tuhan, itu juga adalah waktu yang kudus. Dan tempat di mana kita berdoa dan beribadah adalah tempat yang kudus. Sering kita tidak menyadari akan hal ini. Berikut kita lihat pengalaman dari Yakub. Alkitab di dalam Kejadian 28 ayat 16 dan 17 berkata, "Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, 'Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya.' Ia takut dan berkata, 'Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga.'" Yakub sedang tidur di tempat biasa. Tidak ada yang istimewa. Tetapi melalui mimpi, Tuhan menyatakan dirinya. Dan ketika Yakub bangun, reaksinya luar biasa. Ia takut, ia kagum, ia menyadari kehadiran Tuhan, dan ia berkata, "Aku tidak mengetahuinya." Ini sangat penting. Berapa kali kita seperti Yakub sebelum sadar, Tuhan hadir, tapi kita tidak peka. Tuhan dekat,
tapi kita sibuk sendiri. Tuhan berbicara, tapi kita tidak mendengar. Yakub kemudian mengubah sikapnya. Ia menghormati tempat itu. Ia menyembah Tuhan. Pengalaman ini mengubahkan hidupnya. Nabi Habakuk di dalam Habakuk 2 ayat 20 berkata, "Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapan-Nya, ia segenap bumi." Rasa hormat yang sejati lahir dari dua hal, yaitu menyadari kebesaran dan kehadiran Tuhan. Kita lihat bahwa Musa menyadari, ia menanggalkan kasutnya. Yakub menyadari kehadiran Allah. Ia berkata, "Ini rumah Allah." Ketika kita sadar Allah hadir, kita tidak akan sembarangan dalam beribadah, sembarangan dalam doa, dan juga sembarangan dalam hidup kita. Bagaimana kita menerapkan pengalaman yang kudus dalam hidup kita? Pemazmur menasihatkan kita di dalam Mazmur 100 ayat 3-5. "Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana sikap hati kita. Sebab apa yang ada di dalam hati akan menentukan tindakan kita. Musa dan Yakub mengalami pengalaman yang kudus. Hidup mereka berubah ketika mereka menyadari kehadiran Tuhan. Hari ini Tuhan juga hadir ketika saudara-saudari mendengarkan renungan malam ini dan dalam setiap doa yang kita sampaikan kepada-Nya serta dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kita sadar dan menghormati-Nya? Mari kita belajar seperti Musa dengan merendahkan diri dan seperti Yakub takut dan menyadari kehadiran Tuhan. Marilah mengalami pengalaman yang kudus setiap hari melalui kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kita, bukan kehadiran roh yang lain. Kiranya pengalaman ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pekabaran yang kami dengarkan malam ini. Ajarlah kami untuk memiliki hati seperti Musa yang merendahkan diri di hadapan-Mu, dan juga seperti Yakub yang menyadari bahwa Bapa hadir saat kami berdoa, membaca, menyelidiki, dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan kami, setiap tindakan kami mencerminkan rasa hormat dan kasih kami kepadamu. Tolong kami agar tidak lagi hidup sembarangan, tetapi hidup dalam kekudusan, dalam penurutan, dan dalam rasa hormat kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar kami memiliki pengalaman yang kudus setiap hari. Sucikanlah hidup dan karakter kami dari hari ke hari, agar semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila saatnya tiba, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.